Baik pemirsa Fajar TV dan pendengar radio Fajar FM 89,3, kembali lagi kita di Starapta, masih bersama saya Nur Boma CP, Prof. Halilintar Latif dan Andi Bauk Malik di acara talkshow dengan tema Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan terhadap Pengembangan Industri Kecil Menengah. Ya, tadi di segmen pertama kita sudah banyak bersinggungan, Prof, ya, berbincang banyak. Nah, tadi sempat kita singgung bahwa budaya itu beberapa kesultanan ataupun di kabupaten di Jawa sudah memberi ruang yang banyak untuk pengembangan potensi ekonomi lokalnya, terutama ekonomi kreatif. Bagaimana mereka membuat event-event, kemudian meng-create dan menjual kepada pengunjung ataupun para wisata. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kemajuan ini, bagaimana Prof. Halilintar Anda melihat khususnya kita di Sulawesi Selatan ini, sejauh mana Anda melihat bahwa para pelaku-pelaku budaya dan pemerintah di sini terhadap isu-isu Undang-Undang Kebudayaan tadi? Iya, saya kira perlu bersinergi. Ya, jadi bukan dengan keraton saja, ya. Pemerintah sebentar lagi bulan ini juga dilantik Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Ya. Se-Indonesia, itu sampai tiap kabupaten ada saya lihat. Dan itu jadi sini kan kalau kebudayaan masa kerajaan itu ada kebudayaan istana, ada kebudayaan rakyat. Nah, istana ini yang menjadi standar biasanya. Tapi masa sekarang itu yang kebudayaan yang istilahnya dulu kebudayaan tinggi ini sudah mulai ditolak juga, ya, dan sebagainya. Nah, sinergi ini dibutuhkan karena selama ini tradisi itu selalu kan pemerintah yang lakukan, ya. Tadi Bauk Malik mengatakan bermitra juga, saya kira itu akan jadi panjang, ya, karena tradisinya selalu ke pemerintah lagi, ganti pemerintahan, ganti lagi kebijakan. Nah, tapi kalau lembaga-lembaga semacam mitra ini kan dia sepanjang hidupnya masih di situ, berkiprah. Jadi ini ada harapan-harapan ke depan. Nah, bagaimana kita diserahkanlah semua urusan-urusan ini atau bermitra dengan mereka, bukannya diambil alih. Banyak kejadian-kejadian begitu yang diambil alih karena ada aset, ada dana di situ. Ya, banyak kasus, ya. Kabupaten di Sulsel ini ada berapa kasus, ya, yang kita sudah tahu semua. Pemerintah mengambil alih. Justru peranannya mereka, gitu kan. Padahal urusan pemerintah sudah banyak sekali dan tidak mungkin dilakukan terus semuanya. Kenapa kita tidak kasih mitra atau diserahkan kalau belum? Di Malaysia, di Johor itu dibuat satu yayasan. Nah, Yayasan Warisan Johor. Ternyata itu departemen yang menangani masalah pendidikan kebudayaan, ada asramanya dan sebagainya, ya. Nah, jadi kita masih di bawah departemen dinas, akhirnya berpikiran laporan proyek, ya. Padahal itu kalau laporan proyek itu aja berulang. Tahun depan itu lagi berulang. Nah, padahal 1 tahun aja ini tidak bisa habis. Cuma sekian apanya itu yang bisa dihasilkan karena dana keluar bulan berapa, sudah harus buat laporan untuk tahun depan lagi bagaimana. Jadi konsentrasi pelaksana cuma laporan administrasi saja. Padahal padahal untuk kebudayaan bukan fisik saja. Bangunlah jiwa raga. Jadi jiwanya dulu baru raganya. Selama ini lebih banyak ke raga. Jiwa ini hilang. Ya, jiwa ini hilang. Jadi kita ada harapan lah nanti ke depan ini. Nah, mungkin jadi saya tambahkan kira-kira bagaimana tadi komentar. Jadi saya tambahkan peran sedikit. Pemerintah terutama ini. Kita ambil contoh seperti di Gunung Progo. Setelah kami melakukan studi banding ke Gunung Progo itu bagus sekali. Gunung Progo itu bagus. Di mana pemerintah
menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menseragamkan pakaian budayanya, yaitu batiknya, mulai dari sekolah, kantor pemerintah dan sebagainya, dan itu diberikan kepada UMKM untuk membuat. Sehingga inilah yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Prof tadi, kita mulai melakukan pendekatan kepada pemerintah. Alangkah bagusnya pemerintah kalau membuat peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan, agar kiranya pelaku-pelaku ekonomi ini bisa mengembangkan usahanya. Dan paling banyak di Sulawesi Selatan, baik makanan, minuman maupun khas daerah masing-masing kita bisa lakukan. Ya, disinilah Sulawesi Selatan paling banyak. Hanya belum disentuh masyarakat untuk melakukan hal itu. Yang kedua, terbentur juga kepada pendanaan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Matra ke depan ini melakukan gerakan-gerakan untuk peduli masyarakat. Dan alhamdulillah kita sudah mencoba lakukan baru-baru ini. Setelah kita lakukan deklarasi tanggal 28, nah, kebetulan di Gunung Kidul itu masyarakat kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih. Gunung Kidul di Jawa Tengah itu. Di Yogyakarta. Kekurangan air bersih. Di situ Matra mengambil peran bersama dengan seluruh pengurus memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Nah, untuk di Sulawesi Selatan ya, kira-kira apa yang mungkin peran terdekat yang mau dilakukan, khususnya memberi bantuan kepada rakyat ataupun pelaku usaha di lingkup ini, kira-kira sudah ada agendanya? Sebenarnya sudah ada, tapi kita sementara akan mempelajari bagaimana situasi dan kondisi adat dan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sudah dimasuk di dalam program daripada Matra ini. Hanya tinggal kita mau melihat. Dan dalam waktu dekat ini ada tim dari Departemen Koperasi dan UKM yang ada di organisasi kita, itu akan turun dan akan menghadap kepada Menteri bersangkutan tentang bagaimana langkah-langkah untuk memajukan perekonomian rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Sedikit menyinggung tadi kata Prof Halilintar bahwa pemerintah di sini sebenarnya lebih cenderung melakukan proyek-proyek yang sifatnya fisik. Padahal sebenarnya kalau kita bicara budaya bukan hanya cuma fisik ya, tapi bicara jiwa raga ini. Nah, ada catatan tidak Pak untuk Matra ini? Apakah untuk di Sulawesi Selatan ataupun di Kota Makassar seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah? Ya, makasih. Jadi Matra itu konsepnya tidak terlibat dalam politik. Tidak terlibat dalam politik. Semata-mata organisasi masyarakat untuk memajukan sejauh mana keinginan masyarakat di dalam budaya, adat, istiadat. Karena sekarang sudah bergeser situasi dan kondisi. Karena kenapa saya katakan begitu? Sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Prof tadi. Lebih banyak tinjauan politisnya. Tetapi ada istiadat sudah makin hari makin terkikis. Budaya-budaya menjadi jati diri kita. Nah, Sulawesi Selatan itu terkenal budayanya dan adat istiadatnya. Ini makin hari makin. Nah, ini yang perlu kita kembali menumbuhkan, kembali menyampaikan kepada generasi-generasi pelanjut. Jangan sampai generasi berikutnya tidak mengenal lagi adat dan budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan karena terlalu tingginya perputaran politik. Oleh karena itu, harapan dari kita agar sejalan apa keinginan kita semua untuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 ini kita majukan kebudayaan yang ada. Nah, ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah untuk mensinergikan aplikasikan ke bawah. Saya kira itu tanggapan saya. Menarik sekali. Nah, Prof Halilintar, mungkin saya kembali dulu ke Prof Halilintar ini. Bahwa ini kan ada muncul kesadaran baru bahwa kita memang harus kembali ke
jati diri kita ya, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan juga jati diri kita sebagai orang Bugis Makassar. Nah, tadi ada catatan bahwa makin lama makin mulai tergerus. Apa yang harus kita lakukan ini Pak? Mungkin bagi pemirsa generasi muda ini yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, undang-undang ini menjelaskan apa ini maksud kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional, yaitu semua proses dan hasil dari pertemuan antara budaya dan budaya lokal itu sendiri. Jadi antara budaya. Jadi bukan budaya antara budaya. Dan sekarang kita ada masalah baru juga, bukan masalah baru ya. Masalah teknologi masuk ya. Anak-anak sekarang, anak SD saja sudah lihat Korea dan lain-lain. Jadi itu juga beredar juga di Indonesia. Berarti itu interaksi dengan itu juga. Jadi ini yang kita cari proses budaya nasional ke depan itu Indonesia bagaimana justru bukan menjadi tempat sampah. Tempat sampah kita mengkonsumsi bergaya-gaya Korea dan sebagainya, tapi justru kita jadi contoh. Nah, ini saya kira proses. Nah, ini tidak bisa kita lepas begitu saja. Berproses, masyarakat berproses, tapi perlu ada kerjasama dan strategi. Ada yang menolak istilah strategi kebudayaan. Di sini ada undang-undang pasal tentang strategi kebudayaan. Mungkin kebijakan kebudayaan diperlukan untuk ini. Kebijakan kebudayaan harus berarti kembali ke pemerintah, Pak, ya? Mungkin kebijakan bagaimana mengkonstruksi, mengkonstruksi, dan itu perlu semua stakeholder. Tapi itu kan mesti lembaga besar itu ya. Makanya kita harus macam-macam buatlah. Seperti tadi mitra, bagaimana bukan saja untuk ekonomi, dia sudah tidak menangani politik, tapi jangan juga untuk ekonomi saja, tapi mungkin karakter bangsa umpamanya, karena keraton. Adakah generasi baru keraton-keraton ini ya di bawah saya umpamanya yang masih ngerti huruf lontar, sejarah janganlah kita tanya tentang siri. Siri itu sisa hafalan, sisa hafalan, tapi tidak di tingkah laku, tidak malu lagi kalau mencuri, tidak malu lagi kalau tidak bersikap sebagai gadis Makassar umpamanya, ya. Nah, itu sudah hilang itu. Nah, ini kerja berat, berat dan jangka panjang, saya bilang. Karena anak yang sekarang TK kita didik, itu 20 tahun baru kita nampak hasilnya. Jadi jangka panjang perlu. Pak, ya. Oke, baik. Pemirsa Fajar TV, saya sebelum masuk ke segmen ketiga, saya juga menanti interaktif di 0411 43556 untuk berbincang dengan narasumber kita. Namun sebelum itu, saya akan kembalikan dulu untuk iklan pariwara yang satu ini dulu.